Kalau kalian baru masuk di dunia kripto tahun 2025, kalian harus tahu dulu tentang hal ini. Hai Trader Universe, mungkin bagi kalian yang baru masuk ke dunia kripto di tahun 2025, kalian itu harus hati-hati. Karena ya pendapat saya pribadi ya ini ya, kita sedang berada di puncak dari harga koin yang tertinggi saat ini. Contohnya seperti Bitcoin. Jadi, jangan sampai kalian masuk di harga tinggi dan nanti malah merusak portofolio kalian. Baru aja masuk ke dunia kripto langsung minus gitu ya di tahun selanjutnya. Oke, jadi di video ini kita akan memberikan tips untuk cara membangun portofolio yang aman di 2025. Khususnya bagi kalian yang baru belajar, jangan besar dulu ya modalnya. Belajar aja dari mulai ya maksimal di $100. Karena kita bisa mulai belanja kripto dengan DCA dan lain-lain itu menggunakan biaya dari mulai Rp20.000 saja. Oke, tips yang pertama, kalian harus memberikan edukasi kepada diri kalian dulu sebelum kalian masuk ke market. Oke, jadi ini contohnya ya. Di saat kalian masuk ke dunia kripto, kalian harus tentuin kalian ini mau jadi apa di sana. Mau menjadi trader kripto, mau menjadi airdrop hunter, atau mau jadi holder token, atau mau investasi jangka panjang di Bitcoin. Karena resiko yang diterima saat masuk dunia kripto itu berbeda-beda ya. Apalagi di dunia kripto ini sangat volatil banget. Jadi anggap uang $100 ini sebagai uang untuk belajar kalian. Yang kalian harus ikhlaskan ya kalau misalkan $100-nya hilang. Ya lebih baik saya sarankan kalian mungkin bisa mencari kelas belajar kripto ya. Jadi uangnya juga bisa dibuat berlangganan di kelas tersebut. Setidaknya kalian bisa menambah wawasan. Kemudian yang perlu kalian catat adalah jangan pernah berinvestasi jika kalian masih tidak rela atau nggak ikhlas gitu kalau uangnya hilang. Dan yang terpenting adalah do your own research. Jangan termakan FOMO atau ajakan influencer tanpa riset terlebih dahulu. Tips nomor 2, pilih exchange atau platform yang tepat. Saya lihat nih pendatang baru malah mereka mencoba-coba dari exchange yang mungkin belum terkenal, belum banyak yang menggunakan, tapi karena promonya di sana terlihat wah gitu ya, akhirnya malah tergiur di exchange tersebut yang mungkin ada fee yang tersembunyi di belakangnya. Hal ini kalau saya jelaskan ini bisa panjang lebar ya, tapi kita fokus dulu di exchange yang menurut saya relevan ya. Yang pertama kalian bisa pilih exchange nomor 1, 2, 3 top global. Kalau mau pakai exchange lokal juga pilih aja nomor 1 atau nomor 2 yang paling besar di Indonesia contohnya. Jadi kenapa exchange tersebut bisa nomor 1? Itu pasti ada prosesnya ya. Biasanya biayanya rendah, kemudian keamanannya menggunakan security yang biasanya ya lebih tinggi. Kemudian minimal untuk transaksinya atau tradingnya itu bisa menggunakan nilai nominal yang kecil. Di sini sebagai contoh ya, exchange top global paling populer nomor 1 yaitu Binance kalau di global. Kalau di lokal kalian bisa menggunakan toko kripto di mana historinya ini belum pernah ada gosip-gosip seperti di hacker dan lain-lainnya. Jadi ya ini bisa jadi salah satu rekomendasi juga. Memang setiap exchange punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seenggaknya ini bisa jadi ya referensi juga buat kalian. Karena untuk trading future di Binance, modal $1 pun itu kalian sudah bisa buat transaksi future. Untuk toko kripto, kalian juga bisa menjalankan DCA atau investasi jangka panjang dengan pembelian secara rutin mulai dari 20.000 aja. Kalian sudah bisa investasi di Bitcoin. Tips nomor 3, ini adalah strategi alokasi koin dengan modal yang terbatas. Pastikan dari modal 100 USDT tadi itu jangan dibelikan di satu koin saja. Jadi lebih baik disebar ya, jangan taruh di keranjang yang sama. Kalian bisa mulai fokus di koin yang utama seperti yang pertama ya BTC. Kemudian kalau kalian mungkin juga menilai ETH sebagai koin besar ya, bisa juga kalian pilih sebagai opsional kedua. Karena dengan modal $100 tersebut kalian juga bisa dipecah nanti nih. Misalkan $50 masuk ke koin-koin besar. Misalkan $50 pertama kalian investasikan di Bitcoin. Kemudian dari sisa $50-nya kalian bisa belikan ETH, kemudian XRP mungkin atau BNB, jadi koin-koin lainnya. Atau mungkin kalian juga pingin mencoba altcoin ya, sisakan $20 untuk dialokasikan
ke dua macam altcoin. Ya mungkin kalian juga mau memasukkan di meme coin, jadi jangan banyak-banyak ya. Karena meme coins ini resikonya jauh lebih tinggi. Kemudian bagi kalian yang mungkin lebih memilih investasi jangka panjang, nggak punya waktu buat trading ya, kalian bisa pilih dollar cost averaging atau DCA. Jadi kalian tinggal alokasikan $100 tersebut, misalkan setiap bulan beli dengan $10. Misalkan kalian ingin membuatnya per minggu juga bisa ya, $5 per minggu contohnya, untuk otomatis beli Bitcoinnya. Oke, mungkin nextnya akan saya buatkan video bagaimana cara menggunakan fitur DCA. Tips nomor 4, bagi kalian yang ingin masuk ke dalam dunia trading future, ingat ya, ini resikonya paling besar daripada trading spot, staking, atau DCA. Karena trading future kalian benar-benar bisa kehilangan seluruh modal kalian. Apalagi kalau kalian belum punya pengetahuan yang mendalam tentang trading future. Bagaimana cara menyeting SL, stop loss, take profit, kemudian SL plus, sehingga kalian bisa meminimalisir kerugian menjadi keuntungan. Terus kalian juga harus tahu apa itu leverage, apa itu isolate, apa itu cross. Jadi banyak banget mode yang ada di future. Apalagi kalau kalian nggak paham, masukin leverage tinggi dan nominal tinggi, itu otomatis akan habis. Seharusnya kalian menggunakan trading future ini sebagai penambah modal kalian. Jadi jangan sampai kalian habiskan semuanya ya. Misalkan kalian modal tadi $100, ya maksimal banget kalian pakainya kali 10 aja. Itu saja sudah membuat nilai modal $100 kalian menjadi $1000. Tapi tetap jangan dipakai $1000-nya. Kalian tetap gunakan maksimal sebesar $100 saja untuk trading. Ya kalau bisa jangan 100-nya juga ya. Kalian bisa cicil mungkin dari $10 dulu, terus tambah lagi $10 atau dibagi beberapa koin. Nah, ini nanti akan kita buatkan video panduannya. Sekarang sudah ada, namun belum terlalu lengkap. Kalian bisa cek playlistnya ada di deskripsi video ini. Tips nomor 5. Nah, ini cocok banget bagi kalian yang sebenarnya mau terjun ke dunia kripto tapi udah sulit memahami, pinginnya hanya yang penting gimana caranya dapetin profit dari kripto. Nah, ini kalian bisa menjadi hodl, yaitu hold on for dear life. Ya, kalian bisa mulai dari investasi kecil di awal, dan ingat ya, ini adalah strateginya jangka panjang. Kalau dilihat dari resikonya, ya ini tidak akan setinggi resiko dari trading harian, apalagi trading future. Terus kalian harusnya sudah mempelajari ya, seperti Bitcoin halving yang 4 tahunan sekali, 2 tahun harga naik, 2 tahun harga turun. Jadi kalian nanti sudah tahu tahun-tahun berapa saja koin kalian itu akan naik dan tahun kapan saja kalian rencana akan menjualnya. Karena kalau dilihat dari kenaikan Bitcoin itu setiap 4 tahun naiknya itu besar banget ya, ratusan persen. Jadi di sini kalian nggak perlu panik, nggak perlu pusing di saat tiba-tiba market turun gitu ya, terus panik, wah ini kita minus nih atau rugi nih. Ya karena kalian untuk jangka panjang setidaknya kalian sudah tahu ya pandangan ke depan nanti uang yang mungkin awalnya cuma $100 tadi itu dalam 4 tahun ke depan itu menjadi berapa. Setelah itu kalian bisa belajar ya untuk memanajemen uang kalian, berapa yang harus kalian investasikan di kripto, yaitu berdasarkan nilai keikhlasan tadi. Yang penting jangan pakai uang dapur ya. Dengan strategi hodl ini kalian juga bisa menggunakan DCA, kalian juga bisa staking, bisa earn. Jadi sebenarnya banyak juga sih strategi yang membuat hodl ini menjadi profitable. Oke, mungkin bagi kalian yang ingin diskusi tanya jawab, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan kalian juga bisa join grup Telegram di deskripsi video ini, karena setiap bulannya kita mengadakan campaign di grup tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.